Apakah kalian tidak curiga Dragon pernah menyinggung soal Holy Knight? Apakah kalian tidak curiga Dragon pernah ke desa Shimotsuki tepat 1 tahun sebelum Kuina mati konyol? Apakah kalian tidak curiga Dragon memasang wajah yang sama saat dia kembali dari desa Shimotsuki dan saat dia membahas Holy Knight? Apakah kalian tidak curiga dengan kematian Kuina? Apakah kalian tidak curiga dengan kemampuan Magic Circle yang berbau satanisme? Dan yap, ini adalah Kuina. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan yap, selain soal Akagami, ini ada beberapa hal yang menarik lainnya terkait yang ada di One Piece chapter 1134. Salah satunya mengenai orang ini atau wanita ini siapa di balik tudung tersebut. Dan di sosial media ya, banyak orang yang bilang, Min, itu Uta, Min, itu emaknya Luffy, Min, itu Lilith, Min, itu saudaranya Nami, Min, itu Kuina. Dimana ya, daripada semua hal tersebut, entah kenapa diriku merasa tertarik dengan kalau itu adalah Kuina. Kenapa? Kenapa? Pertama, aku kepikiran dengan Dragon yang pernah bilang bahwa dia sangat mewaspadai pergerakan daripada Holy Knight. Sementara itu kita semua deal-dealan bahwa mereka ini yang bertudung ini berkemungkinan adalah Holy Knight. Sehingga karena hal itu kita kembali ke masa lalu, tepat di mana saat itu ternyata Dragon bersama kapalnya pernah ke desa Shimotsuki, tempat di mana Zoro berlatih dan tentu saja tempat di mana Kuina berasal atau tinggal. Dan pada momen tersebut Kuina masih hidup. Dan berikutnya akan kuberikan poin-poin dasarnya. Dimana di momen itu ya, Dragon memiliki wajah yang sangat suram saat setelah dia berkunjung ke desa Shimotsuki. Dan di momen yang sama pula di timeline ini ya, Zoro berusia 9 tahun. Karena di chapter yang sama dengan timeline tersebut, Luffy baru berusia 7 tahun. Dan benar, jarak di antara keduanya itu terpaut 2 tahun saja. Artinya apa? Artinya di momen ini ya adalah 1 tahun atau beberapa bulan sebelum kematian Kuina yang sangat konyol itu. Karena ya kematian Kuina tepat di mana Zoro berusia genap 10 tahun. Yang artinya adalah ada maksud kenapa Dragon memasang wajah suram seperti itu setelah dia berkunjung ke desa Shimotsuki. Bahkan dia langsung bergegas meminta bawahannya untuk kembali ke markas. Dan dugaan kuat daripadaku ini adalah alasan kematian Kuina. Lalu perlu kuingat kembali bahwa Dragon sangat waspada dengan pergerakan Holy Knight. Sehingga bagaimana jika skenario yang terjadi itu adalah seperti ini? Kenapa Dragon berada di desa Shimotsuki? Bahkan diketahui daripada bocah-bocah di sana, si muka besar Dragon selalu muncul waktu makan malam. Artinya adalah hal yang tengah dilakukan oleh Dragon di desa Shimotsuki setidaknya sampai berhari-hari. Bahkan bawahan Dragon sampai bilang kalau Dragon terlalu lama di sana. Dan ya, apa yang tengah dilakukan oleh Dragon di tempat itu saat itu? Dimana ya, jika kita melihat ekspresi daripada Dragon, seharusnya ini cukup relate atau mirip ketika dia mulai berbicara soal Holy Knight. Dan sebenarnya ada 2 hal yang menjadi tanda tanya dalam pikiranku saat ini. Pertama, kedatangannya Dragon ke desa Shimotsuki adalah traumanya dia dengan Holy Knight, sehingga membuatnya sangat waspada daripada gerakan Holy Knight karena di sana pula dia berjumpa dengan Holy Knight. Atau kedua, karena Dragon menyadari ada aktivitas Holy Knight di tempat itu. Dan apapun hal tersebut, sebenarnya kedua pertanyaan tadi itu masih sinkron. Dengan intinya adalah di desa Shimotsuki sebenarnya punya afiliasi dengan Holy Knight. Dan aku pun mulai berpikir saat ini, seharusnya orang yang sudah melanggar peraturan Wano dengan keluar dari Wano tanpa izin patut dipertanyakan apa tujuan sebenarnya. Seharusnya aku juga bertanya-tanya jika dojo Shimotsuki terkenal, kemana lulusan mereka ini? Kenapa cuma Zoro sejauh ini yang diperlihatkan? Chyper Paul. Dan satu kata dari Shimotsuki Koshiro saat insiden di Pulau Keadilan Enies Lobby, Koshiro di sana mengatakan jika itu jalannya nyambil Zoro itu tidak apa-apa. Lalu juga dia mengatakan kepada bocah untuk di sana jangan meniru Zoro.
Mungkin ya ini terlihat baik, tapi apakah ada maksud di balik semua itu, semua ucapannya? Apakah dojo ini diciptakan untuk Holy Knight? Apakah lulusan-lulusan daripada dojo ini dikirim ke Holy Knight? Apapun itu, seharusnya akan ada berkaitan dengan Holy Knight, karena ternyata saat Dragon balik daripada desa tersebut, langsung ada dialog. Cepat sembuhkan dia. Siapa coba yang melukai seseorang yang sekarat di sekitar dojo Shimotsuki? Bahkan sampai membuat Dragon berekspresi seperti itu. Bagaimana jika itu ulah Holy Knight yang sedang berkeliaran juga di tempat itu secara bersamaannya saat Dragon tiba di desa tersebut? Dan jika ini skenarionya, seharusnya kematian Kuina bisa kita jelaskan berhubungan dengan Holy Knight pula. Karena pertama, sepertinya ada yang janggal di sini. Kenapa Koshiro tidak mengizinkan Kuina memimpin dojo ataupun sejenisnya dengan alasan Kuina adalah wanita? Karena ada kemungkinan Koshiro tidak ingin anaknya pergi ke Holy Knight. Dan sebenarnya kedatangan Dragon ini adalah atas permintaan daripada Koshiro untuk membahas Holy Knight. Akan tetapi, sepertinya ada langkah yang dilakukan oleh Holy Knight yang sangat tidak wajar, membuat Dragon salah langkah ataupun keduluan, sehingga sampai saat ini Dragon sangat mewaspadai organisasi Holy Knight. Dan setelah kita mengetahui bahwa Holy Knight juga bisa Magic Circle, maka ketidakwajaran ini bisa dijelaskan. Yap, ada kemungkinan Dragon bertemu dengan salah satunya yang teleport ke desa Shimotsuki. Dan jika itu yang terjadi, seharusnya kematian Kuina yang tidak wajar itu harusnya jawabannya adalah ini. Kematian Kuina sangat dipengaruhi dengan ilmu gaib atau ilmu Satan, Illuminati, Magic Circle daripada mereka itu. Dan ada beberapa opsi yang kupikirkan di sini. Tapi hal yang paling menariknya adalah jiwa daripada Kuina direnggut paksa oleh Holy Knight dan ditaruh di tubuh yang lain, yaitu pada sosok ini. Jadi Kuina mati bukan karena jatuh dari tangga, tetapi jiwanya ditarik saat dia sedang berjalan di tangga, sehingga orang-orang di sana hanya bisa menyimpulkan kalau Kuina mati karena jatuh dari tangga. Min, emang sepengaruh itu jiwa? Yap, sangat berpengaruh. Dimana jika kalian ingat, bayangan daripada Gekko Moria saja itu sudah cukup untuk memberikan skill kepada seseorang. Jadi, jiwa seseorang yang diaplikasikan kepada sebuah tubuh manusia yang kosong kemungkinannya, itu mungkin akan sangat mengerikan. Singkatnya, sosok ini ya berjiwa Kuina. Walaupun memiliki tampilan yang beda, tapi dia adalah Kuina. Dan seberapa menarik skenario ini? Jelas sangat menarik karena ini akan menyinggung Zoro. Sudah saatnya hal-hal yang berbau Satan diangkat Oda saat ini. Di Egghead kita sudah diberikan percikan-percikan itu melalui Gorose, dan saat ini kita perlu penjelasan yang lebih detail terkait Illuminati, kemudian Satan, Magic Circle daripada kekuatan pemerintah dunia saat ini. Dan seharusnya kita semua paham kenapa Zoro didevelop oleh Oda sebagai Raja Neraka. Yap, untuk menghadapi Holy Knight, salah satunya Kuina, yang mana mereka sangat erat dengan dunia persatanan. Dan ya, bagaimana menurut kalian?